Selamat datang di 46 Movies. Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Covenant yang rilis tahun 2023. Assalamualaikum. Something's not right. He's lying. John, we're going home. Pada tanggal 7 Oktober 2001, militer Amerika mengerahkan 1.300 tentaranya ke Afghanistan untuk membalas serangan teror 11 September yang mereka buat sendiri. Dan tiap tahun jumlah tentara yang ditugaskan meningkat sampai 98.000 di tahun 2011. Untuk memperlancar misi, mereka mempekerjakan 50.000 penerjemah lokal dengan dijanjikan sejumlah uang dan juga visa khusus untuk tinggal di Amerika. Kemudian pada Maret 2018 bertempat di daerah bernama Laskargah, Afghanistan, salah satu tim khusus Amerika yang berjumlah 8 tentara dengan dipimpin oleh Sersan John Kinley sedang bertugas mencari gudang amunisi dan peledak milik pejuang Taliban yang dianggap musuh oleh mereka. Namun sayangnya, dia harus kehilangan satu anggotanya dan juga seorang penerjemah manakala pos yang dijaganya diserang bom oleh musuh. Keesokan harinya di pangkalan militer Bagram, John mendapat penerjemah pengganti yang bernama Ahmed, seorang mantan penjual heroin yang putranya telah dibunuh oleh pihak musuh. Beberapa saat kemudian, tim John dan Ahmed memeriksa sebuah lokasi yang diduga menyimpan peledak. Namun mereka tak menemukan apapun yang membuat John gusar. What's he saying? He says your intel is poo-poo. Keesokannya, John menyampaikan ke komandan pangkalan tersebut yang bernama Kolonel Fox, karena informasi intel mereka sampai sekarang belum tepat memberikan lokasi gudang peledak. Namun Fox tak menggubrisnya dan meminta John agar lebih kreatif lagi dalam menjalankan misi. You can get creative in finding them. Yeah? Do it your way. Setelah mendapat target baru dari sahabatnya yang bernama Declan, mereka segera menginterogasi Faraj untuk membocorkan lokasi gudang peledak milik musuh. Namun di saat itu, John kesal karena Ahmed mengambil keputusan sendiri dengan menambah uang sogokan, walau hasilnya mereka mendapat 2 lokasi valid. What do you say? He wants more cash. Excuse me? Don't ever override my authority again. Keesokan harinya, mereka bersiap menuju lokasi pertama yang diduga menyimpan bahan peledak berjarak 30 km dari pangkalan. Hadi, seorang tentara Afghanistan yang bertugas membantu misi Amerika di sana, menyarankan untuk mengambil rute lain dengan alasan kalau rute awal sudah terguyur hujan sehingga akan sulit dilewati. Namun saat di tengah perjalanan, Ahmed meminta John untuk berhenti sambil menjelaskan kalau Hadi sudah berkhianat. Dan benar saja setelah diinterogasi oleh Ahmed, Hadi mengaku kalau dia terpaksa menjebak tim karena pihak musuh sudah menyandera keluarganya. Get that gun out of his throat! I am not gonna ask you again. He says they have his family. John pun mendapat laporan visual bahwa pasukan musuh yang berjarak 8 km sedang menuju ke arah mereka, sehingga John memutuskan untuk tim kembali ke pangkalan. Keesokannya, John menemui Fox untuk mengizinkan timnya menggunakan helikopter karena lokasi kedua berjarak 4 kali lipat lebih jauh dari target sebelumnya, yaitu sejauh 120 km. Namun Fox tak memberi izin. Kemungkinan karena John belum mendapat progres apapun di misinya, sehingga mereka harus melalui jalur darat. Beberapa jam kemudian, tim sampai dan salah satu anggota musuh terpergok menelpon pusat komando mereka sehingga pasukan musuh segera dikirim ke sana. Saat tim menemukan gudang penyimpanan senjata dan berbagai peledak, John segera meminta bantuan udara dan kemudian menyergap 4 musuh yang sedang menyandera seorang tawanan. Setelah meledakkan tempat itu, tanpa diduga pasukan musuh sudah berdatangan sementara bantuan udara masih 20 menit lagi. Second SUV approaching, east entrance. Peperangan tersebut menyebabkan 5 anggotanya tewas,
sehingga John memerintahkan sisanya untuk menuju tempat yang lebih tinggi agar konsentrasi musuh terpecah. Namun sayangnya, dua anggota terakhir terkena serangan sehingga hanya menyisakan John dan Ahmed. Saat komunikasi dengan pangkalan maupun bantuan udara tak terjangkau sinyal, mereka pun terpaksa berjalan kaki karena ban mobil sudah pecah. Pihak musuh memerintahkan pasukannya untuk menangkap John dan Ahmed hidup-hidup. Sementara bantuan udara baru datang dan langsung melapor ke pangkalan bahwa 40 jasad musuh ditemukan beserta 7 personil Amerika yang tewas, kecuali John dan penerjemahnya. Setelah beberapa jam berjalan, John memutuskan untuk beristirahat sambil bersedih atas kepergian semua anggotanya. Keesokan paginya, John membangunkan Ahmed dengan suara pelan karena pasukan musuh terlihat dari bukit sedang mendekat, sehingga keduanya pun berlari menyusuri pegunungan demi menuju pangkalan yang jaraknya sejauh 120 km. Saat sampai di sebuah kaki bukit, John dengan bantuan Ahmed berhasil menetralisir dua anggota musuh menggunakan pisau dan tangan kosong, agar tak memancing perhatian musuh lainnya. Tanpa diduga, keberadaan mereka dilihat oleh musuh, yang menyebabkan John terpaksa menggunakan senapannya, sehingga pasukan musuh segera berdatangan. Untungnya, mereka berhasil menjauh dari kejaran tersebut, dan John memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah yang berada di tengah gurun. Keesokan paginya, mereka menyadari melalui alat komunikasi pihak musuh kalau rumah yang mereka tempati akan diperiksa, sehingga John memerintahkan Ahmed untuk mengemas barang-barang. Namun sayangnya John terkena tembakan di lengan dan kakinya, serta kepalanya dihantam 2 kali menggunakan gagang senapan yang membuatnya langsung koma. Tanpa diduga, Ahmed muncul di waktu yang tepat ketika John ingin diangkut dengan menghabisi semua musuh tersebut. Hey, John, we're going home. Melihat John tak bisa bergerak sama sekali, Ahmed melakukan pertolongan pertama pada luka-lukanya dan memutuskan menggunakan tandu darurat untuk membawa John sampai ke pangkalan yang jaraknya masih sangat jauh, tanpa menggunakan mobil, karena di wilayah ini masih banyak musuh yang sedang berpatroli. Setelah mengganti pakaian dan menyembunyikan John, Ahmed mulai naik turun gunung dengan dibantu alat navigasi milik John, serta merawatnya selama dalam perjalanan. Di saat patroli musuh di wilayah ini tidak terlalu banyak, Ahmed memutuskan membeli mobil menggunakan uang yang ada di kantong John. Namun tanpa diduga, beberapa anggota musuh menumpang secara paksa, dan Ahmed mengetahui kalau mereka sedang mencari dirinya beserta 1 tentara Amerika. Untungnya mereka tak melihat John yang ditutupi karpet, dan kemudian Ahmed sampai ke para pemburu hewan yang sedang beristirahat. Sesudah menyampaikan kalau Ahmed ingin menukar mobilnya dengan beberapa makanan dan juga opium untuk meredakan sakit John, pemburu itu bersedia membantu, walau sudah mengetahui kalau yang dibawa Ahmed adalah tentara Amerika yang sedang dicari pihak musuh. Ahmed kemudian memutuskan membawa John menggunakan gerobak, sementara John masih terkapar tidak berdaya dengan tatapan yang kosong. Selama 3 hari 2 malam, Ahmed bersusah payah melintasi jalur pegunungan dengan segala sisa kekuatan yang dia punya untuk menyelamatkan John. Saat berhenti di sebuah pasar kecil untuk membeli minum, 1 mobil musuh yang sedang berpatroli menyadari kalau 2 orang yang sedang mereka cari ada di depan matanya. Untungnya, Ahmed mampu menetralisir ketiganya menggunakan pistol dan juga perkelahian yang cukup sengit. Mendengar dentuman pistol, pasukan Amerika yang berada di sana mendekat dan menemukan kalau Sersan John Kinley masih hidup. 4 minggu kemudian, John bangun di rumah sakit pangkalan sambil terlintas kenangan Ahmed yang berusaha mati-matian menyelamatkannya. Kondisi John akhirnya pulih, dan 3 minggu sesudah itu, dia pulang ke rumahnya di California, Amerika Serikat, yang disambut oleh istri dan kedua anaknya. Why should they give me a medal? As far as I know, I was just a passenger. Di depan istrinya dan juga Declan, John merasa berutang budi pada Ahmed. Where'd he go?
After your little hike in Afghanistan. He ended up on their top 10 most wanted list with a price on his head. Dan kemudian terkejut mengetahui kalau Ahmed masuk dalam 10 besar buronan paling dicari oleh pihak musuh, yang menyebabkan Ahmed harus berpindah tempat persembunyian secara berkala. Saat John berniat membantu Ahmed, Declan memberitahu kalau posisi Ahmed bisa ditanyakan melalui saudaranya Ahmed, yang bernama Ali, dengan syarat visa Ahmed dan istrinya sudah terbit terlebih dahulu. John pun mulai mengurus visa untuk mantan penerjemahnya itu, namun layanan kewarganegaraan dan imigrasi Amerika belum bisa menerbitkan secepatnya manakala harus Ahmed sendirilah yang mengurusnya. Walau John sudah menjelaskan situasinya dan terus memfollow up visa Ahmed selama 35 hari berturut-turut, dia diminta untuk menunggu 9 bulan, sementara ingatan mengenai penyelamatan Ahmed yang sangat heroik terus menghantui pikirannya. Di malam hari, John kembali memberitahu istrinya mengenai kekhawatirannya pada Ahmed, karena seharusnya sesuai perjanjian dengan militer Amerika, Ahmed dan keluarganya berhak memperoleh suaka dan mempercayai kalau bukan berkat Ahmed, dirinya tidak akan bisa berbaring di sini. Keesokannya, karena tidak ada kejelasan dari pihak imigrasi, John memutuskan menjemput Ahmed sendiri, namun Declan menyarankan untuk menyewa jasa tentara bayaran untuk memperlancar misi pribadinya. Setelah itu, John dengan berat hati meminta izin pada istrinya, namun walau berat melepas suaminya kembali ke Afghanistan, istrinya mengerti dan bersedia menggadaikan rumah yang akan digunakan untuk membayar tentara bayaran sebesar $10 juta. Di pangkalan militer California, John dipanggil oleh Fox atas keluhan pihak imigrasi yang sudah dicaci maki olehnya, dan juga untuk membujuk John yang berniat menjemput Ahmed. Namun, John tetap bersikeras, dan juga memaksa Fox untuk membantunya mengurus visa Ahmed dan keluarganya sesegera mungkin, sebagai bentuk balasan sewaktu John pernah menyelamatkan hidupnya 8 tahun lalu. John berpamitan dengan keluarganya untuk pergi selama 1 minggu, dan kemudian disambut oleh Parker yang merupakan komandan tentara bayaran di pangkalan udara Kunduz, Afghanistan. Namun tanpa diduga, Parker memberitahu kalau John harus menunggu selama 3 hari terlebih dahulu, karena mereka hendak menyelamatkan diplomat PBB yang sedang terjebak di suatu wilayah. John yang menyadari kalau waktu sangat berharga untuk keselamatan mantan penerjemahnya itu, memutuskan untuk mencari Ahmed sendiri, dan kemudian Parker berjanji akan segera menjemput jikalau lokasi Ahmed sudah diberikan. In the trunk, 6 magazines. Setelah melewati 2 provinsi, John sampai di provinsi Charikar dan berhasil menemui Ali, saudaranya Ahmed, yang mengetahui keberadaan Ahmed sekeluarga. John mengetahui bahwa Ali tidak dipaksa membocorkan tempat persembunyian Ahmed ke musuh, karena dia mempunyai bisnis ilegal dengan pihak musuh. Ali juga menjelaskan kalau Ahmed dalam 2 hari lagi akan berpindah tempat persembunyian lain, ke tempat yang dia juga belum tahu, karena sudah 1 minggu dirinya hilang kontak dengan Ahmed. When was the last time you talked to your brother? A week ago, the story of your rescue has become so famous, and he's due to move in 2 days. Dengan mengganti kendaraan yang biasa melewati jalur yang dijaga musuh, John bersembunyi di belakang sementara Puya menyetir sambil memberi info jikalau mereka akan diperiksa oleh musuh. Namun saat diperiksa di pos kedua, Puya mengalami masalah manakala 2 penjaga memeriksa bawaannya, sehingga John terpaksa mengambil tindakan. Tanpa diduga, dari kejauhan ada 1 anggota musuh yang menyaksikan kejadian itu dan langsung melaporkannya ke pos komando. Beberapa jam kemudian saat dalam perjalanan, John diberitakan oleh Fox bahwa visa Ahmed beserta keluarganya sudah jadi dan akan diserahkan ke Parker. Keesokan paginya, John menemukan Ahmed dan langsung menginfokan ke Parker untuk meminta penjemputan dan juga berkata kalau 2 anggota musuh sudah dia habisi. Parker yang sudah melacak lokasi John memperkirakan waktu penjemputan dalam 2 jam dan mengarahkannya untuk menunggu di bendungan Darunta yang berjarak 2 kilo dari posisi John sekarang. Ahmed nampak tidak percaya dengan kedatangan John, sementara pos komando musuh mengetahui kalau orang yang menghabisi 2 penjaga adalah John Kinley, sehingga mereka mengerahkan banyak pasukan ke sana. Saat Parker akan melakukan penjemputan, dia mengetahui kalau John merupakan buronan paling dicari oleh pihak musuh, sehingga dirinya meminta bantuan ke pangkalan militer Bagram untuk mengerahkan pesawat yang dijuluki Malaikat Kematian. Oh, fuck me. Wanna get an angel in the air. John kemudian berhasil membawa Ahmed beserta keluarganya menuju bendungan,
Namun pasukan musuh yang berjumlah sangat banyak mulai berdatangan untuk menyerang mereka. Setelah peluru mereka habis ketika melakukan perlawanan, John dan yang lainnya terpojok di tengah bendungan ditambah komunikasi dengan Parker terputus yang menyebabkan mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tanpa diduga, pesawat yang tadi dijuluki malaikat kematian muncul di waktu yang tepat dan segera menetralisir pasukan musuh yang tersebar di berbagai tempat. Parker kemudian datang dan menyerahkan visa Ahmed beserta keluarganya, yang berarti John berhasil membuktikan bahwa dirinya tak melupakan jasa Ahmed yang telah menyelamatkan nyawanya. Pada tanggal 30 Agustus 2021, Ahmed sekeluarga diberangkatkan ke Amerika yang menandakan akhir dari operasi militer Amerika di Afghanistan selama 20 tahun, di mana 1 bulan kemudian, Taliban yang mereka anggap musuh kembali mendapat kendali penuh atas negaranya sendiri. Lebih dari 300 penerjemah lokal beserta keluarganya katanya dihabisi oleh Taliban akibat bekerja sama dengan militer Amerika, sementara ribuan lainnya masih bersembunyi. Ya iyalah, kalau berkhianat dengan tanah air sendiri pastinya akan terkena hukuman. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.